Oke, insya Allah yang akan mengisi pada webinar kita pada pagi hari ini, bicara pertama, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Insinyur Tri Puji Hindarsih, ya kan, panggilannya Bu Cace nih kalau di JSAN ataupun Sekolah Alam Indonesia, beliau dipanggil Bu Cace gitu ya. Ada yang japri informasi dari Bu Cace. Bu Cace itu Bu Tri Puji Hindarsih ya. Kelahiran mentok Pulau Bangka tahun 1966. Gelar sarjana insinyurnya jadi teknik geodesi. Nah, diperoleh di Institut Teknologi Bandung tahun 1992. Nah, luar biasa ya, Masya Allah. Ibu-ibu tapi teknik geodesi nih Bu ya. Aduh, luar biasa kan. Geodesi biasanya pengukuran. Kebetulan orang tua juga dulu pernah kursus di ITB ya, kursus bukan kuliah Bu, di bagian geodesi karena tambang batu bara bukit asam gitu. Jadi pernah kursus di geodesi. Ini ibu-ibu geodesi ya, luar biasa ya. Aduh, aktif di dunia pendidikan sebagai praktisi dengan bergabung di Sekolah Alam Indonesia. Nah, Masya Allah ya. Menulis buku karakter building, membangun karakter menjadi pemimpin tahun 2011. Menikah dengan Pak Hari Firdaus Nurjaya, dikaruniai 2 anak. Yang pertama Nazor Fatul Haq usia 29 tahun dan Sofa Tazkiyah usia 25 tahun yang baru saja menikah bulan Mei 2018 dengan Fatoni Trioga rahmatullah. Yang kedua Usman Gozir rahmatullah menjelang 2 tahun. Kemudian jabatan sekarang sebagai Presiden Direktur of Sekolah Alam Indonesia. Beliau juga sebagai founder of Sekolah Alam Indonesia, kemudian Ketua Yayasan Alamku. Nah, jabatan apa saja yang beliau telah emban sebagai Wakil Ketua Dewan Sekolah Alam Indonesia tahun 2010 sampai 2012, guru, beliau ini dari insinyur ya, berdedikasi sebagai guru, Litbang, Koordinator SMC, ISTC dari tahun 1998 sampai 2011. Kemudian konsultan dan trainer bidang pendidikan dan parenting. Dan yang terakhir beliau juga sebagai pengelola daycare dan aktif di bidang keagamaan, sosial, dan masyarakat. Masya Allah ya, sebagai seorang ibu yang harus fokus di rumah mengelola didik putra-putrinya, tapi beliau masih bisa meluangkan waktunya untuk aktivitas di luar ya, sebagai konsultan pendidikan anak-anak gitu ya, khususnya di bidang pendidikan sekolah alam. Baik, tema beliau pada hari ini ya yang sudah kita sampaikan sebelumnya, pentingnya pendidikan dengan pendekatan sekolah alam untuk tumbuh kembang anak di level sekolah menengah. Nah, tanpa berpanjang lebar, ya waktunya kepada Bu Cace untuk menyampaikan materi tersebut. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah share file sama video kalau memang sudah diterima. Nanti bisa ditayangkan slide-nya. Tapi nanti juga nggak apa-apa. Saya menganggap grogi juga nih ya. Biasa bicara offline ya tiba-tiba bicara online gitu ya. Ya alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu kita bisa ketemu gitu ya walaupun versi online nih. Kemarin beberapa orang tanya, Bu, bareng siapa berangkatnya gitu ya. Karena saya biasa dengan Pak Abdul offline terus gitu ya. Udah ada 3 orang yang siap nganterin saya. Pas saya bilang, sebentar, jangan-jangan emang semuanya online gitu ya ternyata. Ya itulah. Jadi mungkin ini diskusi aja. Ya kalau saya bilang ini anggap aja ini snack lah gitu ya. Cemilan ringan yang silahkan mau dimakan kapan aja, mau dikunyah kapan aja. Setelah ini mungkin Bapak dan Ibu justru akan menerima makanan berat yang lebih memadai insya Allah dengan pengelolanya langsung gitu ya pesantren ini, dan juga mungkin dalam perjalanan bersama membersamai anak-anak kita di pesantren alam Al-Fatih gitu ya. Itu mungkin jauh lebih berat gitu mencernanya gitu ya. Jadi kalau saya sih cuman berpesan nikmati saja ya diskusi kita, semoga dapat mencicipi rasa ingin tahu Bapak dan Ibu semua gitu.
semoga berkenan gitu ya dari diskusi yang mungkin waktunya pendek lah gitu. Yaitu jadi pesan saya bukan ngasih daging nih, saya ngasih cemilan gitu ya. Mudah-mudahan bisa enak untuk dikunyah gitu. Gitu ya Pak. Pak siapa saya manggilnya? Pak moderator? Pak Setiadi? Pak Setiadi boleh Bu. Pak Setiadi. Ya insya Allah begitu Pak Setiadi dan juga ya, Ustadz Abdul dan juga Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, ini hanya karena mungkin lebih lama kali berkecimpung di dunia pendidikan, jadi kebagian ngomong di sini gitu ya. Ya, insya Allah di usia menengah, silakan di-share Pak screen-nya. Ini Bu, udah. Udah ya? Halaman kedua ya. Ya, halaman kedua. Ya. Siap. Sudah slideshow ya? Ya, sudah Bu, sudah. Ya. Ya, jadi ini hanya menggambarkan bahwa usia remaja itu perlu kita hadapi dengan banyak wajah, bukan banyak wajah, banyak rasa gitu ya. Jadi mungkin kita tidak selalu harus bermuka yang serius gitu ya, makan yang berat gitu, tapi juga kita perlu berwajah yang ceria, yang happy, ngunyah yang ringan gitu, karena remaja itu banyak sekali perkembangan yang tidak terduga munculnya gitu ya, dan tidak sama di setiap siswanya gitu ya, di setiap anak kita juga begitu gitu. Jadi ada yang anaknya serius dulu, ada yang seriusnya belakangan gitu ya, dia mungkin main dulu apa dulu yang lain untuk memenuhi kebutuhan perkembangannya, dia belakangan juga akan serius gitu. Jadi ada berbagai versi dari yang saya tangkap gitu ya, dari perjalanannya anak-anak di usia menengah itu seperti inilah gambarannya. Yang jelas mereka selalu ingin berpartisipasi, selalu angkat tangan gitu ya, selalu merespon, mudah-mudahan nih selalu merespon apa yang kita harapkan dari mereka, tapi nggak usah semuanya berharap mereka oke dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Itu pesan saya dari gambar yang pertama. Nah, slide yang berikutnya adalah, tetapi yang jelas kita harapkan dari semua siswa itu mereka menjadi yang terbaik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi setiap kita saja itu diminta untuk menjadi pemimpin gitu ya. Dan setiap kita juga bertanggung jawab terhadap siapa saja yang ada di dalam asuhan kita atau amanah kita dan seterusnya lah begitu. Jadi kalau ini udah nggak pakai pilihan gitu ya, siapa yang diminta pemimpin, siapa yang dipimpin, itu pada hakikatnya mereka juga bisa memimpin. Jadi kullukum ra'in, mereka semua adalah calon pemimpin. Dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan mereka semua juga perlu bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang mereka punya, yang mereka miliki. Sebelum usia menengah, mereka masuk ke dalam di bawah usia itu, misalnya di bawah usia sekolah dasar gitu ya, yang saya pernah alami juga gitu, di kelas 3 SD misalnya atau di kelas 4 SD, ada anak yang belum bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang miliknya gitu ya. Jadi misalnya yang ketinggalan, yang tercecer, yang lupa, yang apa begitu tuh, itu salah satu sih sebenarnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihnya, perlu terus dijaga, perlu diasah gitu ya, perlu dilakukan setiap saat sehingga dia merasa bahwa dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan atau amanah apa yang dia miliki. Jadi dari yang nano-nano tadi gitu, dari siswa yang beragam respon, tapi yang jelas mereka adalah pemimpin insya Allah. Jadi di usia menengah ini sebaiknya sudah muncul gitu ya pada setiap siswa kita. Walaupun mungkin tidak sama setiap anak itu di sisi yang manakah mereka menjadi pemimpinnya. Nah, kalau di dalam konteks pendidikan gitu ya, dari satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Dialah Allah yang telah ya ba'atsa fil ummiyi, telah mengutus pada kaum yang ummi rasulan, seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, gitu ya, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka itu adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini, kalau saya mengambil pada konteks yang tadi, kita ingin menjadikan mereka pemimpin, padahal mereka bisa jadi startnya itu beda-beda gitu ya. Saya ngambil 3 poin. Yatlu alaihim ayatihi, ini pasti semua sudah paham ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada tilawah, ada tazkiyah, dan ada ta'lim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 3 poin. Kemudian ada di dalam satu ayat Quran yang lain, surat Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janaha dzilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 24. Coba Pak, slide berikutnya Pak. Di dalam surat Al-Isra ini menceritakan bahwa dan tundukkanlah kepada di hadapan kedua mereka orang tuan ya, janahal dzulli minar rahmah, sikap rendah hati karena kasih sayang gitu ya. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah sebagai bagian dari doa untuk mereka, wa qur rabbirhamhuma, wahai Rabbku sayangilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasuhku ketika aku masih kecil gitu. Ini terdengar jelas ya suaranya? Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas. Terdengar jelas ya? Iya. Jadi ini adalah poin keempat dari sebuah makna dari sebuah pendidikan, yaitu tarbiyah gitu. Jadi yang 3 tadi adalah tilawah, kemudian tazkiyah, taklim, dan yang keempat adalah tarbiyah. Nah, sekarang tuh anak remaja punya idola baru gitu ya. Namanya siapa? Habib Nurmagomedov ini. Orang tua ada yang kenal nggak ya sama beliau? Karena ini Bapak Ibu yang hadir gitu. Tapi kalau anak remaja kayaknya insya Allah kenal deh gitu. Siapa sih beliau ini gitu? Siapa sih Habib Nurmagomedov ini gitu ya? Saya termasuk yang tidak terlalu mengikuti sebelumnya gitu ya, cuman yang sekarang sama yang terakhir kemarin gitu ya. Tetapi ada kata-kata beliau yang saya ambil fotonya di situ. My mother didn't want I go to fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight gitu ya. Jadi ini kelihatan betul birrul walidain yang dimunculkan oleh Habib Nurmagomedov kepada ibunya setelah ayahnya wafat. Nah, kalau di dalam ayat yang tadi, surat Al-Isra ayat 24 yang tadi baca, ini adalah proses tarbiyah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada 4 poin yang menurut saya itu Masya Allah gitu ya di dalam pendidikan Islam. Jadi kita tidak bisa mengambil satu saja gitu, misalnya tilawah gitu ya. Atau 1 dengan 2 dengan tazkiyah, 1, 2, 3 atau 3 aja taklim gitu ya. Dan yang terakhir adalah tarbiyah. Jadi ada 4 poin ini yang menurut saya dengan pendidikan anak remaja di ala sekolah alam gitu ya, dengan sekolah alam kita, saya mengambil misalnya dengan sekolah alam itu yang paling tadi udah kelihatan tuh ya, ada anak-anak santri yang tahfidznya di depan area kebun gitu ya, atau tahfidznya di lapangan yang hijau yang luas gitu. Di situ pasti ada aktivitas berkebun gitu ya. Menurut saya berkebun itu masuk dalam kategori tilawah gitu. Membacakan. Ya, jadi ada mengambil poin-poin besar gitu ya. Nah, berkebun yang aktivitas berkebun itu yang saya maksud dengan tilawah itu adalah menyiapkan bedengannya, dengan bedengan kebunnya, menggemburkan, menyiapkan bedengan untuk ditanam, itu adalah aktivitas berkebun versi tilawah gitu. Lu agak sonoan apa lu duduknya? Halo? Halo, iya. Ya, jadi tilawah yang dimaksud itu membacakan ayat-ayat Allah, itu salah satunya adalah dengan berkebun gitu ya. Tazkiyahnya apa? Tazkiyah itu membersihkan gitu. Tazkiyah itu membersihkan ya, termasuk di dalam berkebun itu pasti kita selalu ada aktivitas sebelum nanam ya.
sebelum nanam pasti ada aktivitas membersihkan hal-hal yang mengganggu bedengan dari tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang mengganggu seperti penyakit atau hama gitu. Atau misalnya kita memelihara hewan gitu ya. Kemarin di salah satu sekolah alam, salah satu SAI gitu ya, kita melihara selusin kali itu bebek gitu ya, habis dimakan oleh binatang, berarti ya binatang yang makan bebek berarti binatangnya besar gitu ya. Itu nggak terjaga, berarti kita tidak membersihkan untuk Halo Bu, ya. Oh, Terus muncul. Muncul Ya. masuk. Jadi membersihkan ini adalah membuat tanah kita, bedengan kita tuh aman untuk ditanami gitu. Itu proses tazkiyah, proses membersihkan gitu. Yang ketiga kemudian taklim. Taklim itu artinya kita memilih bahan ajar, memilih bibit yang terbaik, menancapkan, menanamkan benih, itu adalah proses taklim. Jadi kalau misalnya kita biarkan saja kebun yang sudah kita siapkan bedengannya, kemudian kita udah bersihin, kita biarkan saja, nggak akan ada yang tumbuh gitu. Setiap anak yang udah bagus, yang udah baik, udah bersih dari mana-mana, tapi kita tidak isi dengan tidak berikan pengajaran, itu juga tidak akan ada yang tumbuh sama sekali di anak-anak itu. Atau kita cuma nanam aja, tapi kita tidak tahu bagaimana proses menyiapkannya, proses membersihkannya, menjaga dari yang mengganggu dan sebagainya. Taklim kita belum tentu berhasil. Nah, yang keempat, ini adalah yang proses untuk menjaga jangka panjang, yaitu menjaga dan merawat. Tarbiyah yang tadi misalnya dicontohkan, saya bilang, kama rabbayani shaghira, gitu, dengan apa ya, akhlak yang baik dari seorang khabib kepada ibundanya, itu proses yang lebih panjang, menjaga dan merawat. Jadi kalau aktivitasnya berkebun, untuk sekolah seperti sekolah alam gitu ya, menyirami, memupuk, memberi ruang sinar matahari dengan oksigen yang cukup dan menjaga supaya tanaman itu bisa tumbuh menjadi besar dan sehat, itu adalah proses tarbiyah. Ya sekarang misalnya aktivitas kita ibu rumah tangga gitu ya, banyak sekali yang akhirnya pindah ke tanaman. Kan ada orang yang mendingan milih yang kecil atau milih yang gede gitu ya. Yang gede kan langsung tinggi, langsung besar gitu ya. Tapi belum tentu bisa dijaga dan belum tentu bisa dirawat. Kalau milih yang kecil berarti kita memang berproses sampai terjaga dan terawat, kemudian berkembang dan terus menjadi besar. Itu adalah aktivitas hubungan yang keterkaitan dari tilawah, tazkiyah, taklim, dan tarbiyah. Bisa jadi ini kita maknai dengan hanya misalnya membaca Quran gitu ya, dalam konteks yang seperti itu gitu. Tapi menurut saya makna 4 kosakata tadi dalam dunia pendidikan, ini saya ambil dari Ustadz Ahmad Rofiki di JSAN gitu ya, bahwa beliau mengkaitkan itu 4 kosakata ini dalam proses pendidikan apapun yang ada di sekolah kita. Misalnya aktivitasnya adalah melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah berarti yang kita maksud dengan tilawah itu adalah terus menjaga, membangun hubungan yang dekat dengan Allah melalui ibadah. Jadi bukan hanya sekedar ritualnya, proses itunya ya, tapi justru membangun hubungan pentingnya, perlunya kita untuk dekat dengan Allah melalui ibadah. Nah, yang kedua, tazkiyahnya, membersihkan diri dari gangguan gitu. Ya, yang jelas kita aja yang dewasa ini selalu merasa ya ada gangguan gitu ya. Ada gangguan. Nah, apalagi remaja nih. Membersihkan diri dari gangguan bukan berarti kita harus pindah ke lingkungan yang tidak terganggu sama sekali, bukan. Tapi menjernihkan hati kita dari dosa dan niat yang salah gitu ya. Atau membersihkan akidah dan pemikiran kita dari pemahaman yang menyimpang gitu, yang mengganggu gitu, mengganggu stabilitas diri dan nasional gitu ya. Nah, itu adalah proses bagaimana tazkiyah yang ada dalam kita melakukan ibadah. Kemudian taklim gitu ya. Taklim kita ini dalam hal ibadah itu juga perlu gitu. Seperti misalnya mengajarkan cara beribadah yang benar gitu ya. Tips-tips yang selalu menyenangkan gitu ya. Itu kan bukan hanya sekedar ritual gitu atau daily activity, bukan hanya itu, tapi juga memahamkan, memilih dan menanamkan kepada anak-anak kita dengan nilai-nilai yang baik, untuk nilai-nilai yang harus kita bangun dalam sebuah aktivitas pendidikan.
Nah, yang terakhir dalam aktivitas melaksanakan ibadah itu adalah tarbiyah, yaitu membiasakan, menerapkan dan membiasakan dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang tadi dicontohkan sedikit dalam Kama Rabbayani Shaghira-nya Habib Norma Gomedov, itu adalah pembiasaan itu sudah pasti dimulai dari aktivitas-aktivitas tilawah, tazkiyah, taklim, tarbiyah. Jadi bukan hanya proses memetik hasil yang kita terima kan yang ujung gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu nih melihat aktivitas fisiknya Habib Nurmagomedov. Ini bukan idola baru ya, tapi banyak remaja yang mendiskusikan ini. Mungkin kita sangat takjub dengan bagaimana perkataannya dia gitu ya, perkataannya beliau, dia akan berhenti melakukan aktivitas itu karena permintaan dari ibunya gitu. Tapi kita itu takjub banget lah semua orang tua gitu ya. Tapi kita mungkin nggak akan izinin anak kita untuk kalau anak kita milih olahraga itu gitu kan ya. Jadi artinya kita mungkin punya pilihan yang bagus buat kita, tapi belum tentu kita juga mengikuti semua proses itu dengan baik. Atau misalnya Uwais Al-Qarni yang dicontohkan bagaimana beliau menggendong ibunya untuk tawaf dan sa'i ketika berhaji gitu ya. Tetapi proses perjalanan bagaimana ibunya membiasakan sampai dia bisa seperti itu gitu, itu adalah proses tarbiyah yang dimulai dari tilawah, tazkiyah, taklim gitu, dan dirawat dengan tarbiyah. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang perlu kita terjemahkan gitu ya. Misalnya di sekolah alam gitu, selain berkebun gitu, kita apalagi sih tadi misalnya dicontohkan misalnya memanah gitu ya. Ada lapangan besar, olahraganya memanah. Olahraga memanah itu bisa jadi taklim gitu ya. Tilawah kita apa? Ya kita harus tahu juga kan prosesnya. Untuk kita bisa memanah itu apa sih yang perlu kita siapkan? Yang jelas kalau menurut saya itu adalah bahu yang kuat. Makanya olahraganya orang yang memanah gitu ya atau menembak itu adalah olahraga bahu misalnya. Olahraga bahu ya, sehingga ketika dia mengangkat busur panah itu bahunya bisa kuat menopang gitu, nggak gemeteran gitu ya. Jadi panahannya akan tepat. Itu proses tilawahnya gitu, bisa jadi yang latihan yang perlu diajarkan gitu ya. Kemudian proses tazkiyahnya bisa jadi merawat dan sebagainya, membersihkan dari kondisi yang tadi saya lihat ya ada memanah gitu. Memilih, berarti kan memilih taklimnya itu bisa jadi memilih gitu. Memilih busurnya, memilih busur panah dan itu bilangnya apa? Itu untuk siap memanah. Dan tarbiyahnya adalah proses latihan. Jadi bukan pembiasaan, menjaga dan merawat sehingga dia bisa memanah dengan baik gitu ya, memanah dengan baik dan kontinu gitu. Kalau sekarang dalam pendidikan kita gitu, misalnya kalau dari Muhammad pesantren Al-Fatih ini ya insya Allah ya katanya ada SMA-nya gitu ya, kemudian bisa langsung lanjut ke perguruan tinggi, bisa langsung masuk loh kalau dia punya sertifikat pemanah gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu kan kalau kita tekuni semua itu dengan proses yang baik, misalnya tilawah, tazkiyah, taklim sampai tarbiyahnya itu terjaga gitu kan, itu bisa menjadi salah satu talent ya, keuntungan dan bintangnya pada selesai usia menengahnya mereka gitu. Nah ini yang perlu kita turunkan gitu ya di pesantren Al-Fatih dengan semua aktivitas yang ada di dalam pesantren tadi. Nah, berikutnya Pak Setiadi, ini pesan saya buat kita semua gitu ya, buat kalau misalnya tadi saya ceritain tentang tilawah, tentang tazkiyah, tentang taklim, tentang tarbiyah dari semua proses pendidikan yang ada di dalam sebuah sekolah, kita lihat siapa sih pelakunya gitu ya. Pelakunya siapa gitu. Kalau tilawah itu bisa jadi orang tua juga, fasil juga gitu ya, fasilitator yang ada di sekolah juga gitu. Kemudian tazkiyah bisa orang tua juga, bisa fasil juga gitu ya. Kemudian taklim mungkin mayoritas ada di fasil gitu ya, sementara orang tua tidak. Cuman sekarang dengan pembelajaran online kan banyak juga yang dimasukkan harusnya oleh orang tuanya. Tapi yang terakhir misalnya penjagaan sehingga dia terus bisa berpegang pada nilai-nilai yang ditanamkan, itu harus semua pihak gitu yang berinteraksi dengan siswa kita. Jadi menurut saya pesan ini bersabarlah dalam prosesnya itu kita sama-sama berjuang gitu.
siswa kita yang sedang di usia menengah itu bukan nggak berproses ya, dan berjuangnya memang tingkat tinggi gitu kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana naik turunnya mereka dalam kejiwaan mereka, dalam keinginan mereka gitu ya, dalam pengen bebasnya mereka dan sebagainya. Itu naik turun hatinya dan keinginannya itu benar-benar belum apa ya, kita perlu menemani lah gitu ya, menemani dan mengajak. Nanti di akhir ada saya sedikit kasih itunya. Bersabarlah dalam prosesnya. Gitu. Jadi nggak cepet-cepet kita ingin ada hasil gitu ya. Itu perlu sudah sempurna nggak ya, udah lengkap belum ya tilawahnya yang kita sampaikan kepada dia, sudah lengkap belum tazkiyahnya gitu, sudah lengkap belum taklimnya, bagaimana dengan tarbiyahnya. Jadi bersabar dalam prosesnya sehingga insya Allah Allah yang akan menunjukkan kecemerlangannya gitu. Kalau dia merasa misalnya ya tadi dengan sertifikat memanah itu dia bisa masuk perguruan tinggi yang dia harapkan, misalnya dia mau kuliah ya, misalnya dia mau kuliah atau dia mau menjadi pemanah yang berkibar gitu kan, itu kan karena bersabar dalam prosesnya, latihan setiap hari, itu bukan hanya memanahnya tapi latihan bahunya dan sebagainya sampai dia memiliki bintang di situ gitu ya. Nah itu sebuah proses gitu. Dan bisa jadi ketika menjalani prosesnya lawan yang nggak sabar itu muncul gitu. Saya melihat ya lawannya nggak sabar itu ya, lawannya sabar itu ya nggak sabar gitu. Nggak ada kata-kata lain gitu ya. Jadi kalau kita sedang tidak sabar ya berarti itulah lawan kata dari bersabar gitu ya. Jadi ya perlu bersabar gitu. Untuk menemani siswa kita, menemani anak remaja kita, itu kita perlu bersabar dalam melakukan prosesnya gitu ya. Bersabar kita dalam proses naik turunnya, bahkan mungkin kita ikut dalam naik turun apa yang mereka alami gitu ya, apa yang mereka alami dalam kejiwaannya, dalam keinginannya. Iya, Bunda tahu gitu. Bunda ingin nemani yang mana-mana yang bisa Bunda bantu. Yang mana yang yuk kita cari tahu yuk. Begitu mungkin ayah, mungkin begitu gitu ya. Bersabar dalam prosesnya. Nah, ini yang tarbiyah tadi yang bisa menjaga dan merawat sampai proses itu memiliki keberhasilan lah gitu. Ya insya Allah Allah yang akan menunjukkan kecemerlangannya suatu saat gitu ya. Ya tergantung kita sih gitu bersabar gak gitu dengan semua proses itu gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kita yang memasukkan anak ke pesantren Alam Al-Fatih ya misalnya. Waktu kita mau memasukkan pertama kali mungkin semua fasilitas belum tentu udah lengkap gitu ya Ustadz ya. Ustadz Abdul dan Pak Setiadi gitu ya. Namanya juga baru tahun pertama gitu ya. Ya sama juga harus bersabar dalam prosesnya gitu ya. Mudah-mudahan ya suatu saat nanti Amin, semua amin, insya Allah. dilengkapi lah. Amin, ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya begitu. Nah, di dalam pembelajaran di sekolah alam gitu ya, yang jauh lebih kita tekankan gitu ya, bukan hasil yang cepat, ya kalau udah ada hasilnya sih alhamdulillah gitu ya. Tetapi yang lebih jangka panjang, kekuatan akhlak yang kita bangun pada anak-anak kita itu terbangun untuk membangun mereka pada dunia mereka kelak tanpa ada kita gitu. Jadi kita membangun akhlak melalui siswa-siswa kita juga membangun peradaban gitu ya, melalui kiprah mereka nanti gitu. Ketika keluar dari sekolah, ketika tidak bersama lagi dengan kita, proses membangun peradaban itu tetap berlanjut oleh mereka sendiri. Nah, kalau di sekolah alam kan kita kenal dengan ranah kurikulum yang kalau di SAI kita ngambil 3 gitu ya. Akhlak, leadership, dan thinking skills. Kalau di sekolah alam secara umum mengambil 4 ranah kurikulum, yaitu yang keempat adalah bisnis gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu tadi ya misalnya diturunkan dalam tilawah itu apa gitu ya untuk proses membangun akhlak atau membangun leadership. Itu yang tadi misalnya leadership kan masuk ya memanah gitu ya, thinking skills itu seperti apa dan seterusnya sampai semuanya bisa. Jadi kita merasakan ada tarbiyah dari semua proses pendidikan yang terjadi di kurikulum kita gitu. Pak Setiadi, boleh saya izin minta ditayangkan videonya? Boleh, sebentar Bu. Ya, silakan Pak. Setelah ini boleh nih, setelah slide yang ini kita lihat dulu videonya ya. Mohon maaf ini agak bau-bau sekolah alam ya, namanya juga saya experience ini sekolah alam. Silakan.
Suatu hari, aku bertanya pada ayah dan bunda, mengapa saat itu sangat panjang diskusi mereka. Diskusi menentukan di mana baiknya aku bersekolah. Padahal banyak sekali sekolah di kota besar ini dengan segala fasilitas yang bagus dan nyaman. Ayah pun menjawab, ayah dan bunda khawatir nak, khawatir meninggalkan anak-anak ayah dalam keadaan lemah. Ayah ingin membekali dirimu agar kamu menjadi pribadi yang kuat. Hingga orang tuaku pun bergabung di komunitas Sekolah Alam Indonesia. Dan tidak lama kemudian, aku bersekolah di sekolah lanjutan Sekolah Alam Indonesia. Aku belajar banyak hal di sini. Dan aku menyadari ternyata belajar tidak selalu terbatas di atas kertas dan di dalam ruang kelas. Aku belajar menjadi seseorang yang produktif, efektif, dan efisien dalam merencanakan sesuatu melalui program magang. Aku menyadari bahwa mencari nafkah ternyata memang tidak mudah. Perlu kerja keras dan pantang menyerah. Aku belajar menjadi seorang pemimpin yang realistis. Tidak hanya sekedar ingin, tapi juga mau berusaha. Program yang Explorer membuatku sadar bahwa cita-cita haruslah dirancang dan diperjuangkan. Aku belajar menjadi seorang pemuda yang tangguh melalui program OTWA. Naik gunung dan susur pantai membuatku menyadari betapa pentingnya kemampuan mengelola diri, emosi, fisik, dan juga mental sambil mentadaburi keindahan ciptaan ilahi. Aku belajar menjadi seorang pemimpin melalui program pemilihan umum presiden siswa. Aku menyadari pentingnya bekerja sama untuk menyelenggarakan kebaikan. Aku belajar berinovasi, memecahkan permasalahan sekitar melalui program penelitian. Aku menyadari bahwa aku harus berpikir luas, rapi, dan bekerja sama untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah. Aku belajar menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain melalui program Live In. Aku menyadari banyak orang di luar sana yang membutuhkan, dan aku bertekad bahwa apapun cita-citaku, aku harus menjadi solusi bagi banyak orang, menjadi bermanfaat. Aku belajar menjadi orang yang kreatif dan inovatif melalui project-based learning. Aku menyadari pentingnya membiasakan diri untuk berkreasi, agar kelak aku survive dan mampu bertahan hidup. Kolaborasi dan komunikasi menjadi skill yang sangat penting bagi kehidupanku kelak. Di sini, aku belajar untuk bekerja sama dan bersinergi sehingga tercapai suatu tujuan. Di atas itu semua, sekolah lanjutan Sekolah Alam Indonesia mengajarkan diriku apa sesungguhnya makna sejati manusia. Bahwa sejatinya, manusia adalah hamba Allah yang Maha Kuasa. Tidak tugas yang diberikan, melainkan untuk beribadah dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Semua kegiatan dan program di sekolah ini ternyata bukan hanya guru yang merancang, tetapi juga bekerja sama dengan para orang tua. Sehingga orang tua kami juga saling mengenal, ya karena sering terlibat dalam kegiatan. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah beri. Aku bersyukur memiliki sahabat yang menemaniku dalam suka dan duka. Aku bersyukur memiliki pengalaman yang berharga. Aku bersyukur dan berterima kasih kepada ayah, bunda, serta guru yang sudah mengantarku menuju kedewasaan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, tapi bukan promo Sekolah Alam. Cuman saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, pembelajaran melalui Sekolah Alam, ala Sekolah Alam ini memberi makna yang sangat besar kepada siswa-siswa kita, insya Allah. Slide berikutnya Pak Setiadi. Jadi beginilah mungkin yang perlu digambarkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa proses yang sabar tadi, seperti ibarat kita sedang
sedang menanam gitu ya, merawat tanaman kita. Di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi dalam ayat ini yang digambarkan adalah bahwa proses penanaman, proses pendidikan di dalam sekolah itu yang utama adalah ilmu apapun itu harus jadi bagaikan pohon gitu yang akarnya kokoh, batangnya kuat dan rantingnya menjulang. Sehingga menurut saya ilmu apapun yang ingin kita tanamkan, taklimnya itu adalah yang bermanfaat. Gitu. Ilmu yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada mereka semua gitu ya. Apakah itu ilmu dalam hal ibadah gitu ya, ilmu dalam skill misalnya memanah gitu, kemudian apapun lah berbaris dan sebagainya, atau sains gitu, fisika, kimia dan seterusnya, profesi ketika mereka magang dan sebagainya, itu adalah harus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi penanamannya mulai dari tadi ya, tilawah, kemudian tazkiyahnya apa, kemudian taklimnya seperti apa, baru tarbiyah gitu. Jadi sehingga ilmu ini diibaratkan sebagai pohon. Kasyajaratin thayyibah. Asluha tsabitu. Jadi akar pohonnya adalah ketauhidan ya, kalimat thayyibah yang kokoh meski nggak kelihatan nampak gitu ya, tapi dia adalah fondasi. Dia adalah bagian dari yang selalu ditanamkan, ditekankan, ditarbiyahkan kepada siswa-siswa kita, tetapi mungkin hasilnya nggak kelihatan cepat gitu ya. Jadi ada satu siswa sekolah menengah waktu itu, saya tanya gitu ya, kan ada yang apa ya namanya, untuk sholat aja itu Masya Allah masih harus dibangunkan gitu ya, dibangunkan. Itu kalau udah di pesantren mungkin beda ya gitu ya, Pak Ustadz Setiadi ya. Ya. Kalau udah di pesantren mungkin ada pembiasaan bangun jam 3 setiap hari gitu. Betul. Tapi yang perlu ditarbiyah bagi mereka itu adalah ketika mereka sampai di rumah, masih jam 3 nggak ya itu? Nah, itu pembiasaan. Dulu saya pernah nanya kepada siswa sekolah menengah, pesantren gitu ya. Dia pesantren. Ketika dia dapat hikmahnya sholat gitu ya. Jadi ketika pembiasaan itu terjaga, tilawahnya, tazkiyahnya, taklimnya, tarbiyahnya itu dia dapat hikmah gitu ya, dia dapat klik. Sekarang aku merasakan apa sih manfaat, apa sih hikmahnya sholat, gitu. Ketika dia dapat, itu usia menengah tuh Pak. Ketika usia menengah dia dapat itu, saya haru gitu ya, saya haru betul, sehingga itulah yang akhirnya mengajarkan kepada kita yang lebih tua, yang lebih dewasa gitu. Ketika usia pembiasaan itu lebih ditekankan dan sebagainya, itu dapat kok mereka gitu. Asal dia nggak kembali lagi kepada rutinitas yang kurang terjaga gitu ya. Jadi penjagaan itulah yang bisa memunculkan anak usia menengah itu mendapatkan hikmahnya. Nah, dari sini saya melihatnya bahwa ilmu apapun itu bisa jadi pohon yang kuat, yang akarnya kokoh, yang batangnya juga besar gitu ya, rantingnya menjulang ke langit dan memberikan buah gitu. Dalam hal apapun gitu. Jadi ketika dia merasakan misalnya dia bisa memanah dan itu menjadi kuat dalam diri dia gitu ya, dan dia menghasilkan buah, dia bisa menikmati gitu ya, menghikmahi proses perjalanan yang sudah dia kerjakan. Jadi suatu saat misalnya dia lagi slow motion lah gitu ya, males-malesan untuk ini untuk itu, itunya yang dipetik gitu ya, diklik aja. Lah kan udah merasakan manfaatnya apa gitu dari proses pembelajaran yang diperoleh gitu. Ini sebuah konstruksi lah dalam dunia pendidikan gitu. Jadi yang ilmunya apa saja yang kita ambil, ya yang jelas ya pohon itu ada batasnya gitu ya. Nggak semua dijejali gitu, kemudian kita merasa full gitu ya. Udah nggak masuk lagi nih dalam kepala kita. Nah itu juga hati-hati gitu. Karena siswa menengah sangat punya keinginan yang lain gitu. Sangat banyak keinginannya gitu ya. Nah
itu dari batang pohonnya gitu. Kemudian akarnya ya udah jelas lah ya, tauhidullah, kalimat thayyibah gitu, yang tadi fondasi yang paling penting. Ini bagian yang paling penting yang tapi nggak kelihatan gitu. Kemudian batang yang tinggi dan kokoh yang menunjukkan memang tidak jumawanya ya, sebenarnya bukan kokoh dan besarnya itu bukan menjadi jumawa gitu, tapi justru kewibawaan gitu ya. Kalau di dalam surat, ya lupa saya, Walladzina utul ilma darajah, surat apa? Jadi bahwa orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Allahu Akbar. Surat apa ya? Sebelah kanan bawah. Lupa. Jadi ketika batangnya memang tinggi, batangnya kokoh, tapi kita merasakan menanamkan kepada mereka itu bahwa dengan pengalaman pemahaman keilmuan yang banyak, yang kuat, yang tinggi itu mendekatkan mereka kepada Allah. Allah akan tinggikan derajatnya gitu ya. Itu kewibawaannya ilmu, bukan kesombongan gitu. Karena ia Tungguin dulu, Bunda mau. karena proses untuk menanamkannya itu dibangun dengan logika berpikir, dengan rasa, dengan penanaman yang baik gitu ya. Nah, yang terakhir adalah buahnya gitu. Buahnya itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi tetap ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya gitu ya. Apapun ilmu itu gitu ya. Nah, dari konstruksi yang seperti itu, kalau saya membagi di sekolah menengah menjadi 2 fase. 3 fase yang ke bawah ya. Ini saya belum sampaikan nih di slide, buru-buru juga tadi. Yang pertama, fase yang pertama itu adalah bagaimana siswa ini, boleh Pak dicoret-coret ya nanti kalau misalnya saya lupa, diingetin saya sampaikan file yang ini, file yang tentang ini gitu ya. Fase 1 itu bagaimana siswa perlu kuat dalam diri pribadinya. Jadi setiap siswa ini pasti mengeksplor diri ya, mengeksplorasi minatnya, mengeksplorasi rasa ingin tahu terhadap ilmu gitu ya, berani mengambil peluang-peluang yang memang besar gitu ya. Ini saya bagi menjadi 2 fase, dua kategori ya. Misalnya di menengah yang pertama itu terjadi di SMP dan itu perlu kita kuatkan gitu. Jadi misalnya dibangun secara bersama-sama, satu kelas nih. Membangun kematangan pribadi tapi dilakukan secara klasikal, secara bersama-sama. Nanti di level SMA, dia udah nggak pakai banyak teman lagi. Dia yang harus jalan sendiri untuk cari tahu, untuk mengeksplorasi minatnya, untuk mengeksplorasi dirinya, mencari ilmunya. Udah tidak dipengaruhi oleh temannya. Gitu. Jadi misalnya masuk pesantren Al-Fatih, gitu ya, masuk pesantren Alam Al-Fatih. Kalau dia sendirian dari SD setempat, dari SD-nya dia, pasti dia galau. Gitu ya. Misalnya tuh mayoritas siswa SD yang bareng-barengannya dia masuk ke sekolah yang lain. Pasti dia juga cenderung masuk ke sekolah itu. Itulah siswa sekolah menengah pertama, gitu ya. Itu memang karakternya. Gitu. Jadi inginnya bareng-bareng. Nah, di level yang fase 1 ini, saya berharap tuh sekolah memfasilitasi memang membangun mereka untuk mengeksplorasi diri, tapi bareng-bareng, gitu ya. Kalau misalnya tadi di slide videonya Sekolah Alam Indonesia itu yang explorer. Jadi kita mau mengeksplorasi diri kemana, apa yang ingin kita tambah, tapi satu kelas. Jadi jangan maunya sendiri gitu ya, satu kelas. Jadi, Pak, tapi saya kan maunya A, saya maunya B. Itu nanti di level SMA ambil sendiri pendapatnya diambil, resikonya juga diambil gitu ya. Jadi kalau bareng-bareng kan lebih tanggung renteng gitu ya, Pak, resikonya sedikit gitu. Itu fase 1. Jadi bagaimana menumbuhkan penguatan, bagaimana kita mengeksplorasi diri, tapi secara kelas, secara bersama-sama gitu. Itu fase 1. Fase 2, dia sudah mulai turun memimpin dan bersedia dipimpin gitu ya. Ini sebenarnya Pak Abdul udah lebih jago lah gitu. Saya kan snack ya tadi ya. Maaf ini kenapa dalam banget, udah snack aja deh. Tapi kebiasaan saya udah ngasih snack ya tetap aja daging gitu. Mohon maaf. Nah, yang kedua ini adalah agak sosial sedikit gitu. Tapi mungkin masih dikerjakan oleh bersama-sama. Misalnya satu kelas dibagi 2. Satu ke pasar, misalnya ketemu dengan siapa aja yang ada di sana, satu lagi di terminal, ketemu dengan siapa, tapi bareng-bareng gitu ya. Cuman sudah lebih
lebih lebih matang gitu ya. Itu yang fase 2. Fase 2 biasanya dianalogikan dengan kelas 2 SMP lah ya, atau nanti kelas 2 SMA, tapi tetap sendiri-sendiri kalau yang SMA. Nah, yang ketiga itu adalah mereka terjun ke masyarakat secara bebas, gitu. Memberi kemanfaatan lebih. Itu nafi'un liwairihi, memberi manfaat kepada orang lain gitu. Dan menjadi kalau kata Bu Tejo solutif gitu ya, pada permasalahan yang terjadi di lingkungan yang dia datangi gitu. Nah, ini yang fase yang ketiga, gitu. Dia dengan masyarakatnya berani mengambil resiko dan tanggung jawab lah terhadap pilihan yang diambil. Nah, kalau kita tadi melihat ilmu itu harus berakar pada tauhid, keimanan yang baik, ketika dia terjun dan mengambil pilihan-pilihan itu, nah kita perlu memberi ruang pilihan yang cukup majemuk gitu ya, cukup banyak gitu ya, tetapi yang baiklah ya, nanti ilmu yang dia ambil itu nanti bermanfaat gitu. Jadi jangan takut di sesi awal gitu ya. Jangan takut di sesi awal, enggak kamu ini aja gitu, enggak, jangan begitu gitu. Karena begitu ruangnya itu dibatasi, mereka malah loncat pagar gitu. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Itu biasanya remaja gitu ya. Enggak perlulah kita kunci pintu, sekarang mah tamu datang langsung ke laptop Anda gitu ya. Nah, berikutnya Pak, foto ketika kita berdiskusi. Jadilah sahabat bagi mereka. Ini baik orang tua atau fasil, ya. Apalagi siswanya udah siswa menengah gitu ya. Dia butuh orang lain yang bisa diajak diskusi, tapi bukan orang tuanya, gitu. Biasanya begitu gitu ya. Perbanyaklah diskusi dialogis. Ini saya belajar dari teman saya di SAI. Dialogis itu adalah bukan dialogis yang menurut saya, tapi dialogis gitu. Jadi kita ngomong, tapi dari pikiran dia tuh masuk akal dari semua yang kita bicarakan. Gitu. Kita bukan menggurui, tapi kita memberikan inspirasi, gitu ya. Jadi kamu mau ini enggak? Jadi gimana gitu ya. Pokoknya yang kita sampaikan itu mengajak dia untuk mengeksplorasi diri, mengajak dia untuk terbuka, mengajak dia untuk memperluas diskusinya dengan kita, gitu ya. Jadi perbanyaklah diskusi dialogis. Sebenarnya nih orang tua sangat tepat ya menjadi peran fasilitator yang ini gitu, fasilitator dalam diskusi, ajak jalan bareng aja gitu ya, dalam kalau saya ngajak perjalanan jauh karena 2 anak saya itu sukanya touring gitu ya, jadi ajak aja naik mobil gitu. Misalnya saya waktu anak saya yang pertama kan laki-laki ya, itu lagi galau, saya bawa perjalanan Jakarta Bandung, waktu itu dia belum bisa nyetir gitu. Saya bisa nyetir gitu ya. Saya bawa perjalanan hanya untuk mendiskusikan pilihan-pilihan, misalnya dari namanya, saya ceritain maknanya apa, harapan-harapan ibu dan bapak itu apa gitu ya. Saya sampaikan yang dialogis inginnya gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak menggurui gitu ya. Saya pengen dialogis. Tapi ternyata memang perjalanan itu menurut dia banyak yang bisa dia ambil pelajaran, tapi ada satu pelajaran penting, saya pengen bisa nyetir kayak ibu. Itu pelajaran yang dia ambil dalam perjalanan panjang. Tapi diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan mengikutsertakan pikiran mereka, itulah yang diharapkan oleh para remaja tadi, gitu ya. Jadi menjadi sahabat ini diskusi dalam banyak hal ya terhadap ilmu dan apapun gitu. Nah, kemudian slide berikutnya ini orang Jawa yang bisa ngertiin katanya. Saya sering menasehati anak muda, ini Coach Dr. Fahmi ya, saya ambil dari IG-nya beliau. Yang orang Jawa pasti ngerti, dolano sing adoh, mulio sing wengi, ngombe kopi sing pahit. Gitu ya. Artinya apa? Kita sebenarnya ingin membangun mimpi mereka, jangan mereka berada di dalam bayang-bayang kita terus gitu ya, sekali-kali. Nah, kalau ada image tangan orang tua yang berjabat dengan kita gitu ya, kapan sih kita legowo gitu ya, bahasa Jawa itu kita lega, kita itminan melepas tangan anak kita untuk berjalan sendiri gitu ya. Kapan itu? Nah, itu perlu dilatih oleh anak kita dan juga oleh kita. Jadi mulailah dengan ini dolano sing adoh. Jadi pergi aja dulu agak jauh dikit gitu ya. Tapi kita masih punya kekeran ya, punya kekeran. Main dulu yang jauh sedikit.
pulanglah yang agak malam sedikit, tetapi kita mengatur mereka ngapain ya. Ini beda kalau konteksnya negatif ya. Kalau konteksnya negatif tuh main yang jauh sampai orang tuanya nggak tahu, pulang yang malam sampai orangnya bingung gitu ya, misalnya masuk ke dalam dunia yang gemerlap gitu ya, ngombe kopi sing pahit. Jadi mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ini harus dipersepsikan positif dulu oleh orang tua. Kenapa? Karena ini adalah membreak cara berpikir orang tua terhadap anak kita, gitu ya. Kalau anak kita biasa minumnya kita yang buatin, berarti dia biasa minum teh manis, gitu ya. Jadi begitu dia nyoba minuman yang lain, dia merasa sebagai sesuatu yang baru, gitu ya. Kasih aja dulu kopi pahit, misalnya begitu, itu inti tulisan ini, gitu ya. Atau main yang agak jauh. Kitalah dulu yang perlu mengajak mereka membreak main yang jauh bersama mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua nih, bapak ibu mau ngajak jalan anaknya naik gunung, gitu ya, nggak usah bawa siapa-siapa, berdua aja naik gunung, ngebrek, naik angkot, naik truk, naik apa gitu ya, sampai ke gunung, gitu ya. Itu sudah mulai dengan main yang agak jauh, tapi manfaat, gitu ya. Atau pulang yang agak sore, itu maksudnya padat gitu waktu mereka beraktivitas. Gitu. Suatu saat itu akan mereka kerjakan, gitu ya. Ketika anak sudah lepas dari pegangan orang tuanya. Tapi apakah kita sudah safe nih, kita udah percaya gitu ya, bahwa mereka akan, nah inilah yang perlu dilakukan di sekolah alam, di pesantren alam kita, misalnya Al-Fatih gitu ya. Nah, lulusannya itu sudah siap belum orang tuanya? Begitu anaknya bilang gini, saya kalau mau ngasih contoh, ibu saya habis ini nggak mau sekolah di pesantren, misalnya begitu ya. Saya nggak mau sekolah di pesantren. Terus ibunya menekankan ini. Berarti kita belum siap sebenarnya melepas genggaman tangan anak kita. Atau sebaliknya, begitu anak saya yang kedua, SD-nya di SAI, anak perempuan. Begitu lulus SD, dia bilang dia mau masuk pesantren. Nggak ada contoh dari saya, nggak ada contoh dari bapaknya, nggak ada contoh dari abangnya, gitu ya. Itu sampai seakan-akan saya gitu ya, terkaget gitu ya. Bapak, Ibu, saya mau sekolah di pesantren. Gontor pula, jauh gitu ya. Itu saya seakan-akan tidak bersedia melepas tangannya jauh, tapi saya sadar. Itu pilihan sadar dia gitu ya. Entah apa yang sudah ditanamkan, apa yang ditilawahkan, apa yang ditazkiyahkan, apa yang ditaklimkan, tapi dia ingin sekali mencoba sesuatu yang seperti itu. Akhirnya tangan ini lepas tuh, bersedia mempercayai dia untuk menimba ilmu di pesantren, gitu ya. Nah, yang berikutnya, slide yang berikutnya, menyiapkan masa depan. Jadi bekal untuk menyiapkan, apakah, ya, saya pikir nggak ada slide-nya. Takutnya tadi yang nge-save-nya agak buru-buru, ada yang salah-salah. Ya, menyiapkan masa depan. Jadi keseimbangan 3 hal ini menjadi utama ya di sekolah alam gitu ya. Ruhiyahnya seperti apa, fikriyahnya dan jasadiahnya. Tadi pohon lah gitu ya. Pohon yang tumbuh itu pohon yang baik gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya ruhiyahnya dari sisi ini bukan 1 2 3 urutan ya. Kalau ruhiyahnya udah bagus baru dikasih fikriyah. Kalau fikriyahnya udah bagus baru dikasih jasadiah, enggak begitu. Karena setiap anak remaja berkembang semuanya beda-beda maksudnya gini, beda-beda urutannya. Ada yang besar secara fisik duluan gitu ya. Kemudian hormonnya juga duluan, ada yang begitu. Tapi kalau ruhiyahnya kita nggak bentuk, nggak bangun gitu ya, itu pasti akan keteteran kita. Jadi 3 ini, ruhiyah, fikriyah, jasadiah ini mana aja yang duluan kelihatan dari anak kita, itu memang semuanya perlu dibekali. Yang pertama misalnya dengan ruhiyah itu karakternya, akhlaknya yang nggak goyah gitu ya. Kita ingatlah pesan orang tua ya, pesan orang tua saya. Kamu tuh pergi jauh-jauh, nggak apa-apa ibu, asal jangan lupa sholat gitu ya. Kalau orang tua kita zaman dulu begitu. Kalau sekarang orang tua yang misalnya udah tertarbiyah dengan baik gitu ya, bekal ke anaknya udah lebih dari itu. Jangan lupa tilawah, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa ininya, udah banyak banget gitu untuk ruhiyahnya. Kalau orang tua saya dulu cuma kenal sholat gitu ya. Kamu pergi jauh-jauh nggak apa-apa, asal jangan lupa sholat. Udah, itu doang. Kalau sekarang bekalnya banyak gitu ya, karena kita sudah menanamkan dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, begitu juga fikriyahnya. Pembelajaran yang high level ya Pak. Ustadz Abdul, ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga terfasilitasi nih di pesantren ini. Pembelajaran yang high level, perjalanan yang jauh gitu ya.
dan kesiapan menghadapi masa depan. Nggak usah masa depan deh, masa pandemi ya. Tadi misalnya pesantren masa pandemi gitu. Kita belum punya kesiapan menghadapi masa pandemi, tapi kita diminta untuk menyiapkan dengan ekspres, dengan cepat gitu ya. Semua kesiapan-kesiapan itu. Jadi kalau kita sudah punya basic yang kuat gitu, di agile, diubah dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu akan bisa mengikuti. Jadi kita nggak kaget nih, tiba-tiba misalnya anak kita mau buka usaha apa gitu ya. Seperti yang tadi di video itu, saya jadi tahu bahwa bekerja itu, mencari nafkah itu sesuatu yang tidak mudah gitu kan. Jadi begitu mereka magang, ya, pokoknya udah habis SMP aku udah mau buka usaha aja. Terus kita kaget, ya nak kamu baru habis SMP gitu. Kan nggak begitu gitu. Bisa jadi itu muncul di saat lulus SMP. Kalau kita buntukan gitu, ya udah nanti kamu selesai dulu lah SMA, baru nanti kamu buka usaha. Nanti kamu nggak sibuk usaha, nggak sibuk sekolah gitu ya, misalnya begitu. Itu pengalaman pribadi sih Pak. Pengalaman pribadi ketika saya mau magang apa ya, pokoknya magang keluar gitu ya, bahkan ke luar negeri gitu ya. Orang tua begini, akhirnya sampai sekarang itu nggak pernah itu nyobain itu lagi gitu ya. Karena menyiapkan masa depan itu muncul dari keberanian anak untuk mencoba sesuatu gitu ya. Dari mana sih tarbiyahnya berani mencoba sesuatu? Ya dari sekolah, ya dari orang tua. Cuma kalau kita langsung pampat-pampat keinginan mereka yang menggelegak gitu, bisa jadi nggak muncul lagi berikutnya. Itu hati-hati aja dengan simptom ya, dengan cara-cara anak melakukan protesnya gitu ya. Anak-anak ingin memunculkan sesuatu gitu. Aku mau jadi ini gitu. Tiba-tiba orang tuanya bilang, nggak sanggup, nggak agile gitu. Jadi anak kita siapin untuk agile, berubah mengikuti perkembangan masa, tapi orang tuanya belum tentu siap gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi terjadi pada kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kesiapan kita menghadapi situasi yang seperti itu, saya cuma ingin menekankan kepada kita semua jujur gitu dalam sisi akhlak. Ya anak, ya orang tua. Jadi sebenarnya Bapak itu nggak siap, nah kalau kamu mau buka usaha gitu ya. Bukan nggak siap dari sisi biaya, tapi Bapak berpikir kamu tuh gini gitu ya. Menyiapkan anak kita untuk mengemban apa gitu, pembelajaran yang mana gitu ya. Ada satu orang ustadz gitu yang menguasai banyak sekali pemahaman dalam ilmu Islam gitu ya. Kitabnya banyak betul di dalam rumahnya, anak lakinya berapa ya? 1, 2, 3, 4 gitu kalau nggak salah ya. Dari anak laki pertama enggak ke arah situ gitu, enggak ke arah syariah. Anak laki-laki kedua juga enggak gitu. Anak laki-laki ketiga juga enggak. Ternyata adanya di anak yang keempat gitu ya. Dia bilang, alhamdulillah ada juga yang pakai buku saya gitu ya. Tapi yang penting orang tua tuh jujur sama anaknya juga. Jangan semuanya dibebankan kepada anak, apalagi kalau misalnya anaknya cuma 1 gitu ya. Nah, kamu bisa nggak jadi ini gitu ya. Itu jujur gitu ya. Kemudian menyertakan Allah dalam setiap aktivitas gitu ya. Itu bekal akhlak, karakter yang perlu dibangun pada anak kita gitu ya. Selain tadi misalnya memang karakter akhlak yang tangguh itu seperti apa ya, jujur aja 1 gitu ya. Kepada diri sendiri dan kepada orang tua paling tidak, kepada fasil gitu. Kemudian dari sisi leadership, kalau untuk sekolah alam kan leadership nih, manajemen diri, manajemen waktu, ya dia gimana mau ngambil amanah yang banyak ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sementara dia nggak bisa memanage dirinya, memanage waktunya. Kan di sekolah diajar ya, belajar gitu. Nah, cara yang tarbiyahnya adalah bawa pergi jauh gitu ya, bawa pergi jauh atau suruh pergi sendiri gitu ya. Kalau di level SMA kita ada yang pergi sendiri, itu tadi yang fase 3 tapi untuk SMA. Pergi sendiri, mengambil ilmu sendiri, memanfaatkan ilmunya sendiri, jadi memanage semuanya sendiri. Tapi ketika itu sudah diprogram di SMA yang kita gitu ya, dia nambah waktu Pak gitu ya, Ustadz gitu ya. Jadi misalnya dia tadinya proposalnya 2 pekan gitu atau 3 pekan gitu ya. Tapi ternyata udah dijalanin nih manajemen diri dan manajemen waktunya berhasil gitu. Saya boleh dong nambah 1 pekan lagi gitu ya, karena ada yang mau diambil gitu ya ilmunya. Itu kan karakter yang perlu dibangun. Nah, kita jangan terlalu a priori ya dengan semua pendapat yang seperti itu gitu. Yang kemudian juga dia harus menyampaikan pendapatnya gitu ya, menyampaikan gagasannya gitu ya. Kemudian yang terakhir thinking skills. Kalau di ranah kurikulum itu cara berpikir gitu. Nah, tadi saya udah bilang bagaimana pembelajaran yang high
high thinking gitu. Jadi memang mampu berpikir sampai level yang paling tinggi. Kalau nggak sanggup, nggak dipaksain, tapi kitanya perlu memberikan ruang sampai yang paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian memberikan apresiasi pada karya-karya mereka gitu. Slide yang terakhir, Pak. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa Rasulullah adalah muallim yang terbaik gitu ya. Qala Muawiyah ibnul Hakim Ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu an ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mualliman qablahu gitu. Aku tidak melihat seorang muallim sebelum dan setelahnya wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, yang cara mendidiknya lebih baik dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah ma kaharoni wala darabani wala syatamani, rawahu Muslim. Yang cara mendidiknya lebih baik dari diri Rasulullah, demi Allah, dia tidak pernah mengumpatku, astagfirullah. Mungkin saya kepada anak saya juga pernah gitu ya, tidak memukul, insya Allah dijaga gitu dan tidak mencela gitu ya. Ini Rasulullah sebagai muallim yang terbaik. Begitu mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Snack mudah-mudahan ya. Ada lanjutan makan beratnya dari Ustadz Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bu Caca atas materi yang disampaikan, luar biasa ya.